Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1948 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop api turun dari langit, nyanyian syukur. Demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang dinaikkan Raja Salomo di rumah Tuhan atau di bait suci. Bait suci telah selesai dibangun oleh Raja Salomo, dan Salomo berdoa kepada Tuhan di dalam bait suci atau di dalam rumah Tuhan itu, agar Tuhan menjawab, mengabulkan doa-doa yang dinaikkan oleh para hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan yang berdoa di dalam rumah Tuhan atau di bait suci itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 6 ayat 19 sampai ayat 39, sebelum pasal 7 ini, saudara akan melihat bahwa Salomo berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh siapapun yang datang ke rumah Tuhan. Orang asing pun yang datang ke rumah Tuhan, kalau mereka berdoa, Tuhan dengarkan mereka. Inti dari doa Salomo kira-kira seperti itu. Kalau bisa saya sederhanakan, doa Salomo itu kira-kira seperti ini. Tuhan, kalau ada umat Tuhan yang berdosa, yang banyak masalah, kalah dalam perang, gagal panen, kemarau panjang, sehingga kelaparan melanda seluruh negeri dan lain sebagainya, Tuhan dengar mereka yang datang berdoa di bait suci ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Salomo supaya Tuhan mendengar semua doa-doa yang dinaikkan umat Tuhan di dalam rumah Tuhan itu. Saudara lihat di 2 Tawarik pasal 6 ayat 33 sampai ayat 35. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu
oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap pesan bahwa Raja Salomo memang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar setiap seruan doa dari umat Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, apa bukti Tuhan mendengar atau mengabulkan apa yang Salomo doakan? Lihat ayat 1. 2 Tawarik pasal 7 ayat 1, firman Tuhan berkata, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, api turun dari langit membakar habis korban yang dipersembahkan Raja Salomo dan umat Tuhan pada saat itu. Itu menandakan Tuhan berkenan dan mengabulkan doa-doa Salomo. Amin. Saudara, bukti Tuhan setuju dengan doa-doa Salomo, kemuliaan Tuhan turun memenuhi rumah Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang korban persembahan yang dikorbankan oleh para nabi kepada Tuhan, saudara, mereka tidak membakar korban itu dengan api yang dibawa mereka, tidak. Sebab tanda korban mereka diterima Tuhan atau tidak, tandanya kalau korban persembahan yang mereka bawa itu berkenan atau diterima oleh Tuhan, maka api dari langit akan menyambar korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Itulah cara kita mengetahui bahwa korban persembahan itu diterima Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa korban bakaran, korban sembelihan itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Tuhan senang, maka Tuhan akan menurunkan api membakar habis korban yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi, oleh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau korban persembahan itu Tuhan tidak terima, maka itu tidak akan terbakar, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa api Tuhan turun dari langit, membakar habis, membakar semua korban yang dipersembahkan Raja Salomo dan umat Tuhan. Itu menandakan bahwa Tuhan setuju dengan apa yang menjadi permintaan Salomo. Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan dan mengaminkan dengan cara menurunkan api dari langit membakar habis korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, tanda yang kedua apa? Kemuliaan Tuhan turun memenuhi rumah Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan, apapun masalah yang saudara sedang alami saat ini, datang kepada Tuhan. Datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan ya dan amin.
Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya apa, saudara? Saudara yang sudah bangkrut, saudara yang sudah payah, saudara yang sudah tidak punya apa-apa, saudara yang sudah sakit, saudara yang tertolak, ditolak. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan menyambut saudara dengan sukacita. Mungkin keluargamu sudah tidak menerima engkau. Mungkin keluargamu sudah menolak saudara karena saudara sakit, bangkrut. Mungkin waktu saudara kaya, saudara berlimpah harta benda, saudara melupakan keluarga, teman, sahabat, dan di saat saudara susah, mereka juga menolak saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ada satu pribadi yang menerima saudara apa adanya. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin menolak saudara. Tuhan justru senang ketika saudara datang kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo berdoa, Tuhan, siapapun yang datang, kalau mereka datang ke rumah Tuhan, Tuhan dengarkan mereka. Haleluya. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan ini masih relevan, masih berlaku sampai sekarang. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, Tuhan menyambut saudara dengan sukacita. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berdoalah. Berdoalah di rumah Tuhan, di gereja. Sebab Tuhan mendengar, bahkan akan menjawab semua doa-doa saudara. Saudara belajar dari Hana. Hana itu dia selalu datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang ke rumah Tuhan, jangan hanya berdiam diri atau bengong saudara, jangan. Selain kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menaikkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Makanya di dalam doa syafaat kita selalu memberikan ruang saudara untuk menaikkan doa secara pribadi, minta kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat saudara menaikkan doa di rumah Tuhan, Tuhan mendengar dari surga. Amin. Dan pastinya akan menjawabnya tepat pada waktunya. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan supaya semua orang yang datang ke rumah Tuhan, berdoa apapun pergumulan mereka, Tuhan dengarkan mereka dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan di dalam doa mereka. Haleluya. Saudara, di saat saudara datang berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita belajar. Ayat 3, perhatikan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita belajar dari firman Tuhan ini, bersujudlah. Artinya apa saudara? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang ke rumah Tuhan, selain saudara berdoa, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Naikkan puja-puji kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan di rumah Tuhan, bukan mau show, bukan mau pamer barang baru yang kita miliki, bukan.
Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini bukan apa-apa. Sekalipun mungkin saudara adalah seorang pemimpin, saudara orang yang disegani di tempat saudara bekerja karena posisi pangkat jabatan saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, sama saudara. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau raja, mau rakyat, sama di hadapan Tuhan. Makanya kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang datang ke gereja tetapi hanya mau pamer, saudara. Ibadah mereka tidak diterima Tuhan. Betul, mereka ada di dalam rumah Tuhan, ikut ibadah, tetapi Tuhan benci kepada orang-orang yang pamer, orang-orang yang sombong, angkuh. Tuhan menolak ibadah mereka. Saudara, mari kita mau belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau menempatkan kita ini bukan siapa-siapa. Siapa kita sehingga kita mau dihargai, mau menyamakan diri kita dengan Tuhan? Kita ini hanya debu. Saudara, mari mau belajar merendahkan hati kita. Mungkin saudara tadi saya katakan saudara hebat. Iya, tapi di tempat saudara, di komunitas saudara. Tapi di saat saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan, saudara harus merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sok karena saudara kaya, saudara mau atur inilah, itulah. Karena saudara punya jabatan, sehingga saudara mau dihargai, dihormati. Saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara harus berlutut, bersujud, artinya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang berdoa betul, tetapi tidak dijawab-jawab. Kenapa? Karena masih tinggi hati. Saya percaya ketika kita belajar rendah hati, doa-doa kita pasti dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Terkhusus hari ini, hari ulang tahun gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, ke-17 tahun. Tuhan Yesus memberkati gereja Petra, sehingga semakin hari semakin berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk majelis, pengurus gereja sampai ke jemaat. Tuhan Yesus berkati, sehingga semakin berdampak kemuliaan Tuhan turun atas pelayanan gereja Petra ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui YouTube, saudara jangan lupa subscribe channel YouTube Pastor Samuel Mabuntu. Dan jangan lupa klik notifikasi lonceng supaya saudara terus mengikuti renungan pagi ini setiap hari. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.